Assalamualaikum, selamat pagi Tretan Sehat. Selamat datang di Beres, berbagi, edukasi, sehat. Nah, ini episode pertama Beres akan membahas tentang tips sehat dan bugar saat lebaran. Nah, saat ini ada bersama kita Bapak Agus Mulyadi SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Pagi. Sehat Bapak? Sehat selalu, semangat sehat, semangat pagi untuk kita semua. Oh, alhamdulillah. Saya boleh menyapa Tretan Sehat? Boleh Bapak, Ya. silahkan. Kita sapa Tretan Sehat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sehat semuanya. Semoga Tretan Sehat selalu sehat pada saat Ramadan ini. Ya Rabbal Alamin. Oke Bapak, kita kan ngobrol tentang tips sehat dan bugar saat lebaran ya. Nah, karena ada perubahan pola makan kan ya, dari puasa ke lebaran, dari tadinya yang kita hanya makan di sahur dan buka. Nah, pas lebaran ada semua makanan tersaji di rumah, dan seharian kita kan tidak boleh puasa ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa makan tuh kapan saja. Nah, gimana sih Pak caranya untuk kita itu tetap sehat tanpa ada gangguan dan bisa menikmati semua makanan yang ada di rumah kita? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya menyapa Tretan Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hostnya sekarang sehat ya, bugar ya hostnya ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tetap bugar dan sehat. Amin. Menjelang lebaran nanti gitu ya. Pada hari ini, hari Jumat, ini adalah hari barokah buat kita semua gitu ya. Host kita puasa nggak kira-kira? Alhamdulillah, Alhamdulillah insyaallah puasa. Kita kalau kita lihat hostnya selalu cantik, selalu sehat. Ini kayaknya juga bisa menjaga kesehatan menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Amin, amin. Ya, ini harus bisa dicontoh oleh Tretan Sehat semuanya gitu kan ya. Lah tadi host menanyakan terkait dengan tip ya menjelang lebaran ya. Mungkin host ya selama puasa ini juga bisa menjaga, ada tip-tipnya juga untuk bagaimana kita menjaga kesehatan pada saat puasa. Lebaran pun sama. Jadi biasanya itu kalau kita mau lebaran, kita pasti akan berpikir yang enak-enak gitu ya. Benar. Biasanya ini juga pelampiasan kan, kayak balas ketika balas dendam gitu kan. 13 jam kita berpuasa gitu ya dalam sehari, kemudian ketika kita berpikir lebaran, makanan apa yang kira-kira tersaji gitu kan, termasuk juga di kediamannya host gitu ya, di rumahnya Mbak Erin. Barangkali Mbak Erin juga akan menyiapkan nih opor gitu ya, rendang dan sebagainya. Lah ini menjadi perhatian kita. Jadi sebelum ke sana barangkali sedikit saya akan menyampaikan tentang gizi seimbang gitu ya. Lah gizi seimbang ini adalah asupan ya, pangan yang mengandung, sekali lagi, mengandung zat dan susunan kebutuhan gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu dari sisi kualitas, kuantitas maupun dari sisi kebutuhan tubuh gitu ya. Lah ada 4 pilar Mbak Erin ya terkait dengan gizi seimbang. Yang pertama adalah aneka-ragaman pangan gitu ya. Jadi memang ketika kita mau lebaran karena banyak makanan gitu ya, boleh kita makan semuanya, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Sekali lagi, jangan kemudian pelampiasan semuanya dimakan dalam jumlah porsi yang banyak. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau bisa aneka ragaman, dimulai dengan makan tinggi serat. Apa itu tinggi serat? Di antaranya adalah sayur dan buah. Lah kalau di dalam Islam itu ada yang namanya korma gitu ya, silahkan ya ketika kita mau lebaran, salat id gitu ya, di dalam syariat Islam kalau Idul Fitri itu biasanya kita boleh makan setelah salat gitu ya. Jadi salat dulu, nanti nyampe di rumah kita minum dan makan korma, karena korma itu juga tinggi serat gitu ya. Tinggi serat, itu kuncinya, tinggi serat gitu ya. Kemudian ketika kita
bertamu, bersilaturahmi, gitu ya. Kemudian melihat banyak makanan di rumahnya Mbak Erin misalnya, atau di tempat kita bersilaturahmi, jangan kemudian semuanya kita makan, gitu ya. Kita juga pilih mana yang kira-kira makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah berperilaku hidup sehat dan bersih, gitu ya. Jadi tapi biasanya kalau Lebaran itu tuan rumah itu biasanya menyajikan, menata, itu sudah dipikirkan sebelum Lebaran, gitu ya. Semuanya bersih-bersih, gitu kan ya. Iya, benar. Termasuk juga dicat, gitu ya, ruangannya dipercantik, gitu ya, ditata, temboknya di wallpaper, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Sampah-sampah kita bersihkan dan sebagainya. Jadi lingkungan kita biasanya lebih bersih daripada sebelum-sebelumnya. Iya, benar-benar, ya, Pak. itu biasanya kekhasan Lebaran, gitu ya, kekhasan Lebaran. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga bisa kita lakukan pada saat kita bersilaturahmi. Jadi ketika kita bersilaturahmi itu jangan kemudian sedikit-sedikit pakai sepeda motor, sedikit-sedikit kita pakai kendaraan dan sebagainya, ya. Jadi usahakan kita pakai jalan kaki, ya, jalan kaki. Walaupun mungkin rumahnya 10 meter, 20 meter gitu ya, terjangkau, sudah nggak usah pakai kendaraan tapi jalan kaki. Paling tidak kita bisa membakar kalori kita. Iya, benar banget, Pak. Sehingga menghasilkan energi juga untuk aktivitas berikutnya. Kemudian yang keempat, yang paling penting ini, terutama yang gemuk-gemuk ya, gimana kita menjaga dan mempertahankan berat badan, gitu ya. Ini hati-hati untuk terataan sehat, gitu ya. Terataan sehat. Ini tipnya, gitu ya, untuk gizi seimbang. Lah, kalau ini semuanya kita lakukan, insya Allah kita tubuh kita akan terjaga, tetap sehat, tetap bugar, dan tetap produktif, ya. Jadi kehidupan kita kan tidak hanya sampai Lebaran. Jadi kita berharap kita nyampe ke tahun berikutnya untuk Ramadan lagi, untuk puasa lagi, dan berlebaran lagi. Jadi tidak hanya Lebaran pada saat ini. Mungkin itu ya, host ya. Iya. Ya, Mbak Erin, terima kasih. Banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan. Terkait PHBS ya ini, saya tiba-tiba kepikiran, kan kita sebenarnya belum selesai ya untuk pandemi COVID-19 ini. Oh iya. Nah, apa saja sih Pak tips yang mungkin bisa diberikan ke tretan sehat untuk tetap menaati prokes saat Lebaran gitu? Ya, jadi walaupun oleh pemerintah gitu ya, pandemi ini sudah selesai gitu ya, tapi tetap kita harus hati-hati dan waspada. Iya, benar. Ya, karena penyakit ini ada di depan mata kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa menjaga, imun kita lemah gitu ya, kemudian tubuh kita rentan penyakit gitu ya, pasti kita akan tertular oleh penyakit, terutama penyakit-penyakit yang cara penularannya itu dengan droplet gitu ya, sama dengan COVID gitu ya, melalui udara. Ini yang harus kita hindari. Caranya bagaimana? Ya kita harus bisa menerapkan prokes gitu ya, protokol kesehatan. Jadi upayakan kalau misalnya kita sakit gitu ya, kita harus bisa menjaga diri kita, baik itu dari sisi asupan ya, meningkatkan imunitas, kemudian kita juga harus olahraga, kemudian juga menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak kalau kita berkomunikasi dan sebagainya. Artinya tretan sehat semuanya tidak bisa kita menggantungkan kepada orang lain, kita harus berpikir diri kita sendiri gitu ya, gimana diri kita bisa menjaga gitu ya. Iya. Baik, Bapak, ini menyambung dengan yang tadi dikatakan bahwa kita harus makan yang cukup ya. Itu juga berlaku juga ya Pak ya untuk yang mungkin punya riwayat diabetes, hipertensi, penyakit jantung gitu. Jadi memang harus dibatasi gitu ya Pak ya. Nah ini penting ya, untuk tretan sehat yang kira-kira punya riwayat, punya bakat ya, diabetes, hipertensi,
ini menjadi perhatian gitu ya, untuk Lebaran terutama. Jadi jangan khawatir tretan sehat gitu ya, terutama yang punya bakat diabetes dan hipertensi. Tetap boleh ya, boleh makan tapi dijaga, jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai berlebihan. Ini sebenarnya juga menjadi syariat Islam gitu ya. Makanlah, makan yang ada, dinikmati, disyukuri, tapi berhenti ketika sebelum kenyang, gitu ya, sebelum kenyang, gitu ya. Itu saja. Jadi silahkan diambil tapi porsinya sedikit, gitu ya. Atau porsi sedikit tapi sering, boleh, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, yang harus diingat untuk tretan sehat yang menderita diabetes, gitu ya. Kalau bisa pola makannya harus diatur. Jangan sampai makannya hanya siang saja. Kalau bisa sarapan tetap tapi porsinya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Jadi silahkan sarapan, nanti makan siangnya juga 1 hari 3 kali. Jangan sampai dikurangi, gitu ya. Baik itu dari sisi waktu maupun porsi, gitu ya. Mungkin porsinya sedikit saja, tapi waktunya tetap 3 kali dalam sehari. Ya, itu hati-hati. Tretan sehat untuk yang punya diabetes dan hipertensi. Kemudian yang kedua, hindari gorengan, makanan yang mengandung banyak lemak, gitu ya. Itu hati-hati, gitu ya. Kemudian untuk yang hipertensi, hindari juga makanan yang terlalu banyak garam. Ya, gorengan, kemudian makanan khas Madura ini biasanya memang asin, gitu ya. Itu juga harus dihindari. Mungkin itu Mbak Erin ya? Baik, kalau bisa kita simpulkan ya Bapak, jadi yang pertama tadi pentingnya gizi seimbang. Nah, terus ada juga 4 pilar di mana keanekaragaman pangan itu perlu diperhatikan gitu. Yang makanan yang penting juga tinggi serat, ini contohnya seperti kurma tadi ya Bapak ya, sayur, buah begitu. Terus makanannya cukup aja, jadi tidak semuanya dimakan. Jadi tretan sehat juga bisa mencicipi mungkin semua jenis kue yang tersaji, semua jenis makanan yang ada, tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi sering. Jadi ketika kita disuguhi, kita bersilaturahmi ke tetangga nih misalnya, nah kita tidak menolak makanannya, tapi kita tetap bisa cicip-cicip karena dari sebelum-sebelumnya kita makannya dikit-dikit aja gitu. Kemudian selanjutnya PHBS. Nah, PHBS, lalu jangan lupa prokesnya juga. Nah, lalu aktivitas fisik. Nah, penting nih buat kita untuk jalan dari satu rumah ke rumah lain saat Lebaran. Dan jangan lupa jaga berat badan supaya tidak Lebaran dan setelah Lebaran gitu. Kemudian untuk yang diabetes, tetap dijaga pola makannya, jangan sampai skip makan, tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam. Nah, terus hindari gorengan dan lemak juga. Ini berlaku untuk semuanya ya Pak ya sebenarnya ya. Tidak hanya yang punya hipertensi atau penyakit jantung, tapi juga untuk teman-teman kita yang tidak punya riwayat. Nah, sebagai pencegahan ya Bapak ya. Jadi tretan sehat mungkin harus manage nih makannya gimana, terutama untuk yang tinggal di Madura, makanan Madura banyak yang asin-asin gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa tetap dinikmati tapi tidak banyak-banyak begitu. Satu lagi Mbak Erin yang perlu saya sampaikan juga gitu ya. Porsi makan kita harus juga memperhatikan isi piringku gitu ya. Isi piringku. Ini penting juga saya sampaikan, lupa saya belum menyampaikan ya. Jadi isi piringku itu dalam memilih makanan gitu ya. Di dalam piring itu ya, itu harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membagi separuh 50% itu sayur dan buah, kemudian 50% itu karbo dan protein. Ya, untuk sayur dan buahnya itu sepertiga adalah buah, kemudian 2/3-nya adalah sayur. Jadi dalam 50% itu sepertiganya adalah
buah, kemudian 2/3-nya adalah sayuran. Kemudian 50% yang lain itu sepertiganya itu adalah protein, 2/3-nya adalah nasi dan karbohidrat yang lain. Oh, iya, gitu ya, itu penting untuk isi piringku, gitu ya. Sebenarnya itu mempermudah kita untuk ini tadi ya Pak yang soal keanekaragaman pangan tadi gitu. Jadi teman-teman atau tretan sehat jangan melupakan yang namanya gizi seimbang dan isi piringku tadi. Itu tips ya buat jaga biar kita tetap hidupnya sehat dan tidak lebaran. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Banyak sekali yang bisa kita dapat ya hari ini untuk tetap sehat, baik itu di saat lebaran maupun setelah lebaran dan menyambut Ramadan di tahun mendatang. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Bapak. Baik, untuk tretan sehat juga mungkin kita pamitan dulu Pak sama tretan sehat bareng-bareng. Kita jargon dulu ya. Beres, berbagi, edukasi, sehat. Baik, tretan sehat, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di episode beres selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.